Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, menanggapi pelaporan kedua putra Jokowi yang kian memanas, kelompok relawan militan Jokowi yakni Jokowi Mania atau Joman ikut menanggapi soal pelaporan dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN pada Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman, Bambang Sri Pujo Soekarno Sakti menyebut pelaporan tersebut hanya untuk panjat sosial atau pansos semata. Dia menilai alat bukti yang dilampirkan Ubaidillah tidak cukup untuk membuktikan dua putra presiden terlibat dugaan tindak pidana korupsi. Ia pun mewanti-wanti bahwa bisa saja pelapor mendapatkan dampak hukum jika dugaan kasus yang dilayangkan tidak benar. Terlebih, kata Bambang, pelapor adalah seorang dosen kampus. Pelaporan dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK mengundang perhatian berbagai pihak. Seperti diberitakan, pelaporan dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga merupakan aktivis 98, Ubaidillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata pria yang karib disapa Ubed saat dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 10 Januari 2022. Di sisi lain, eks-politisi Demokrat Ruhut Sitompul memberikan tanggapan terhadap kasus yang menimpa sulung dan bungsu Jokowi itu. Ruhut berpendapat tindakan yang dilakukan Ubaidillah memiliki konsekuensi hukum, bahkan bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sebagai pelapor. Ruhut menyebut jika pelaporan Ubaidillah tanpa dukungan bukti justru akan berakibat hukuman 7 tahun penjara. Hal itu diungkap Ruhut dalam cuitannya di akun Twitter @ruhutsitompul pada Rabu 12 Januari 2022 pagi. Ruhut juga turut menyinggung peran kepolisian dan KPK untuk melakukan tindakan tegas. KPK dan kepolisian, aku mohon siapapun yang melaporkan seseorang, contohnya Mas Gibran, Mas Kaisang, Pak Ahok, dan Pak Ganjar telah melakukan korupsi hanya kata-katanya, faktanya bohong, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang benar, dapat dihukum pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Merdeka. Ubed menjelaskan laporan ini berawal pada 2015. Saat itu, kata dia, ada perusahaan besar berinisial PTSM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Kendati begitu, kata Ubed, dalam perkembangannya yakni di Februari 2019, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan 78 miliar. Saat itu, kedua putra Jokowi diduga memiliki perusahaan dan bergabung dengan PTSM. Terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, terang Ubaidillah. Dia dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PTSM yakni AP.
Hal itu, kata dia, dapat dibuktikan karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar, ujar Ubaidillah. Hal tersebut bagi Ubed menjadi tanda tanya besar, karena menurutnya hampir tidak mungkin seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden. Dalam laporan ke KPK tersebut, Ubaidillah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Ada dokumen perusahaan karena diakses oleh publik dengan syarat-syarat tertentu dan juga bukti pemberitaan penyertaan modal dari Ventura itu. Dan kemudian kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu memang ada tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, ucap Ubaidillah. Kami meminta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, tukasnya. Menghadapi masa pemilu 2024 mendatang, kita sebagai warga negara wajib menjadi pemilih yang bijak karena banyak isu politik yang berterbangan. Dan mendukung upaya pemerintah dalam pengusutan kasus korupsi yang berdasar, ya sahabat waktu. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.